Ya, berbicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak, itu tergantung hasil laga home timnas Indonesia di kandang sendiri. Jika skuad Garuda mampu memaksimalkan sisa laga home di GBK, dan tentu pasukan Sintayong akan mampu lolos ke Piala Dunia menempati peringkat 3 atau 4 grup dengan melalui zona playoff kembali. Dan bahkan, jika Sintayong mampu menang atas Jepang dan Arab Saudi di GBK nanti, tak mustahil Indonesia akan menempati posisi 2 grup C dengan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, terdekat, timnas Indonesia bakal menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Beberapa hari kemudian, timnas Indonesia juga bakal menjamu Arab Saudi di GBK. Saat ini, timnas Indonesia sudah meraih 3 poin dari hasil 3 kali seri dan sekali kalah. Ya, berbicara laga yang terdekat dulu, yaitu melawan Jepang pada 15 November. PSSI pun sudah mengevaluasi Sintayong atas kekalahan yang cukup mengejutkan di tangan timnas China dengan skor 2-1. Ya, PSSI tetap menargetkan kepada Sintayong agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, baik secara lolos otomatis ataupun melalui zona playoff kembali. Ya, target tersebut diberikan kepada Sintayong karena PSSI yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Alasan itu dilihat betapa kualitasnya timnas Indonesia saat ini yang dihuni pemain keturunan, mulai dari seorang bintang top Mitch Heger, pemain Serie A Italia Jay Ijes, hingga jenderal lapangan tengah Tom Haye. Tentu, 280 juta fans Indonesia itu pun yakin dengan kualitas timnas Indonesia seperti ini, skuad Garuda harusnya mampu untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, memang di laga terdekat, PSSI pun mengatakan bahwa pertandingan melawan Jepang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Apalagi Jepang adalah tim nomor 1 di Asia dengan ranking 16 dunia, jauh jika dibandingkan dengan skuad Garuda yang berada di 130 ranking dunia. Namun meski begitu, sangat wajib untuk menang ketika melawan Jepang. 3 poin harga mati jika Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia. Jika melihat data memang sangat mustahil untuk menang, bahkan imbang saja sepertinya akan susah untuk digapai. Ya, tapi inilah sepak bola, semua bisa terjadi saja. Contoh seperti Indonesia bisa menahan tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Ya, maka dari itu, PSSI berharap timnas Indonesia minimal bisa meraih hasil seri saat lawan Jepang di Jakarta. PSSI memahami bahwa Jepang, yang merupakan tim terkuat di Asia, bakal sangat menyulitkan timnas Indonesia. Melawan Jepang, minimal seri, langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan lolos, kalau enggak, berat, ujar Arya. Ya, oleh sebab itu, PSSI meminta masyarakat Indonesia terus mendukung skuad asuhan Sintayong dan tetap menjaga kekompakan. Tentu timnas Indonesia harus bangkit usai kalah 2-1 dari China. Tak cuma itu, anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga, juga meminta supporter timnas Indonesia berhenti menyebarkan tagar Sintayong out yang sempat ramai di media sosial. Saat ini, kita butuh kekompakan. Jangan dipecah-pecah dulu dengan ini itu. Jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita Sintayong out. Jangan dululah, ujar Arya. Nah, dibalik itu, demi ambisi menumbangkan Jepang di GBK bulan depan, Sintayong sampai rela meninggalkan timnas Indonesia dan kembali ke Korea Selatan. Ya, di negeri gingseng, Sintayong disebut juga akan menemui legenda Korea Selatan yang sesama mantan pelatih timnas Korea Selatan, yaitu Ho Jung-mo, yang memiliki rekor bagus saat bertemu Jepang. Dengan konsultasi dengan legenda Korea Selatan, Sintayong berharap mendapat masukan yang bagaimana caranya bisa mengalahkan timnas Jepang di atas kata kemustahilan. Ya, namun jika melihat skuad Indonesia saat ini, ditambah di depan ribuan supporter Indonesia, tak ada kemungkinan Indonesia bisa mengalahkan Jepang, yang dimana asuhan Hajime Moriyasu belum terkalahkan sampai saat ini. Ya, di balik itu, baru-baru ini, manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bagaimana pelayanan yang diterima timnya selama berada di Bahrain saat mengarungi matchday ketiga grup C. Ia menyebut pelayanan yang diterima timnas Indonesia di Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA sangat buruk. Saya berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, walaupun mohon maaf secara pribadi dan tim, kami menerima pelayanan yang kurang maksimal. Saya beri nilai 5 atau 6 untuk pelayanannya, kata Sumarji.
Tak cuma komplain kepada Federasi Bahrain, Sumarji juga mengeluhkan pelayanan buruk dari Federasi Arab Saudi. Arab Saudi malah di bawahnya, kata Sumarji saat ditanya Arya Sinulinga, mana negara yang pelayanannya lebih baik, Arab Saudi atau Bahrain. Arab Saudi malah di bawahnya, jarak tempuh antara tempat menginap ke lapangan sebenarnya cuma 15 menit. Tapi kita harus tempuh sampai 1,5 jam. Beberapa kali kita dihadang polisi, enggak boleh lewat beberapa jalan. Akhirnya kita mengalah mengikuti aturan yang ada, ujar Sumarji. Ya, di balik itu, meski kalah dari timnas China, namun justru Sumarji memuji Federasi China atas penjamuan terhadap timnas Indonesia. Saya harus acungi jempol, di China penyambutannya luar biasa, baik dari kedutaan kita maupun Federasi Sepak Bola China, layak diberi nilai 8, ujar Sumarji. Ya tentu, ketika China datang ke Indonesia nanti, kita harus menjamu dengan jauh lebih baik lagi. Berbeda dengan Arab Saudi, khususnya Bahrain, kita harus menjamu dengan sangat meriah. Ya, media Vietnam, Bongda 24H, baru-baru ini membuat heboh kawasan di Asia. Mereka menyindir timnas Indonesia, mereka menyarankan timnas Indonesia untuk mengutamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam itu juga mengungkapkan bahwa Indonesia mustahil lolos karena tidak bisa mengalahkan Bahrain dan harus kalah di tangan timnas China. Kekalahan terbaru melawan China di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat bagi Asnawi Mangku Alam dan rekan satu timnya, ujar media Vietnam. Ya, di sisi lain, media Vietnam menyebut Indonesia saja belum pernah juara AFF semenjak turnamen AFF digelar. Menurut publik Vietnam, sebaiknya Indonesia berambisi mengejar target juara AFF dengan pemain naturalisasi dibandingkan bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Ingat, sepak bola Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996. Dengan bekal pemain naturalisasi berkualitas, PSSI bisa sepenuhnya memasang ambisi, mewujudkan cita-cita menjuarai Piala AFF ketimbang hanya memfokuskan segala upaya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar media Vietnam. Tak mau bernasib sama seperti Indonesia, China tolak dipimpin wasit dari Timur Tengah. Ya, timnas China dibuat ketar-ketir jelang awai ke Rifa menghadapi timnas Bahrain, takut dikerjai wasit asal Arab seperti timnas Indonesia. Menurut salah satu media lokal negeri tirai bambu, timnas China selalu kesulitan saat dihadapkan dengan masalah wasit di kancah Asia. Pada bulan Oktober, ketika Bahrain bermain melawan Indonesia di kandangnya, AFC mengatur tim wasit Oman dari negara-negara Arab. Keputusan wasit Oman akab menimbulkan kontroversi besar usai pertandingan, tulis laman 163.com. Ya, di balik itu, media China juga menyebut wasit yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain memang sengaja menambah durasi tambahan waktu yang menimbulkan berita besar di kancah sepak bola. Bahrain menyamakan skor dalam waktu tambahan yang sangat lama, menyebabkan Indonesia kehilangan 2 poin. Di samping China yang memang selalu sulit mendapatkan perlakuan adil terhadap masalah wasit di kompetisi Asia, ujar media China. Ya, menurut China, Bahrain menjadi salah satu tim yang banyak diuntungkan dengan pemilihan wasit asal Arab, tak hanya saat melawan Indonesia, tetapi juga saat melawan Australia. AFC yang hampir didominasi oleh negara-negara Arab sangat memperhatikan tim-tim Arab dalam mengatur wasit. AFC memilih tim wasit dari Uni Emirat Arab, Omar Ali, yang mengganjar kartu merah Husni Yengi dan membuat Bahrain unggul 1 pemain, ujar media China. Lu nggak bisa ngapa-ngapain karena mafia di AFC ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin kalau Messi, gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.